Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Kontras Entertainment. Kali ini bersama saya Ewi Suhartini, dan kali ini kita akan berbincang-bincang ya, akan ngobrol bersama salah satu dewan yang bisa dibilang paling muda di Kabupaten Pandeglang. Kita sapa dulu. Halo. Halo Pak Dewan, namanya Pak Rizky Ramsanjani, tapi kita kayaknya nyebutnya apa ya, enak biar enak gitu ya, Mas AA boleh. AA boleh. Om juga boleh, Om boleh. Berarti enaknya kita manggil Mas aja kali ya, Mas Dewan gitu. Jadi yang kita tahu nih bahwa Mas Dewan ini dari Dapil 3 ya. Dapil 3 itu meliputi, Dapil 3 itu ada 6 kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Bojong, Kecamatan Pucung, Kecamatan Sindang Resmi, Munjul, Angsana, dan Kecamatan Cikesi. Oh gitu. Kalau Mas Dewan ini aslinya dari mana? Oh, kalau asli saya dari Kecamatan Bojong. Gitu. Kebetulan keluarga emang di Kecamatan Bojong, dan hampir keluarga besar itu tinggal di kecamatan yang ada di Dapil 3. Oh gitu. Jadi memang sudah sesuai ya, dengan dapilnya gitu. Putra daerah. Putra daerah, ya benar-benar. Terus emang usianya berapa sih Mas? Ini katanya dewan yang paling muda, katanya gitu. Emang usia berapa ini? Sekarang usia 21 tahun. Memang untuk batas umur menjadi anggota dewan itu umur 21 tahun. Kebetulan saya berulang tahun itu sebelum pendaftaran, alhamdulillah. Jadi bisa diberi kesempatan lah, ya. Walaupun memang umur di ambang batas. Jadi memang batas usia untuk menjadi calon legislatif ya, itu usianya 21 tahun. Betul, 21 tahun. Jadi kebetulan kemarin hasil sidang pleno KPU, Mas Dewan ini dinyatakan menang ya, menang di Dapil 3, iya. Tapi kalau usia 21 tahun ini ya, usia 21 tahun ini kalau kita lihat secara mungkin kebanyakan di usia 21 tahun ini yang kayaknya ke politik itu sebenarnya kurang ya. Jadi kebanyakan lebih senang main-main gitu, lagi masa-masanya inilah menikmati hidup gitu, menikmati masa muda. Menikmati masa muda. Boro-boro gitu kan kayak mikirin politik atau apa. Tapi ini mah kenapa gitu Mas Dewan? Apa motivasinya? Atau misalnya dorongan apa sih yang bikin Mas Dewan ini bisa termotivasi untuk menjadi calon legislatif? Sebenarnya saya berangkat karena saya ini seorang mahasiswa. Jadi saya seorang mahasiswa yang sering sekali punya rekan, punya teman di perkuliahan. Itu mereka ikut-ikut demo juga dengan alasan memperjuangkan hak masyarakat. Mereka termasuk Mas Dewan nggak? Termasuk saya ada ya. Nah, yang jadi pertanyaan untuk saya itu, ini sebenarnya kita bisa nggak sih punya wadah yang lebih baik gitu untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat gitu ya, tidak perlu sampai segininya gitu. Jadi saya pikir saya bisa sebagai mahasiswa ya, saya bisa mewakili berbagai golongan masyarakat, terutama di kaum pemuda, tentunya bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, dan juga yang lainnya. Ya alhamdulillah memang kita merangkul semua golongan. Yang paling utama itu kaum milenial, karena kita kan berangkat dari milenial ya gitu. Jadi memang untuk pemenangan saya di pemilu 2024 itu sebagian besar itu dari kaum milenial pemenangnya gitu. Karena yang saya lihat kaum milenial ini walaupun memang tidak begitu terlihat lah menyukai dunia politik, tapi saya yakin mereka pasti penasaran dengan hal itu. Makanya saya menjadi salah satu orang yang penasaran itu gitu. Memang bagaimana sih hidup di politik itu ya, bisa merangkul masyarakat tuh seperti apa gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa mewakili Dapil 3 Kabupaten Pandeglang. Jadi memang intinya sudah termotivasi dari diri sendiri ya? Iya betul. Tapi ada motivasi dari luar nggak, selain dari diri sendiri? Kalau dari luar pasti ada, terutama dari keluarga. Karena
memang untuk di keluarga belum ada yang mengikuti arus politik di keluarga. Jadi saya mencoba untuk membuat terobosan baru gitu ya. Alhamdulillah keluarga mendukung, keluarga besar, dan juga dalam rangka pesta politik kemarin itu memang sebagai ajang silaturahmi kita. Betul. Jadi kita bisa lebih tahu lah, bisa lebih tahu saudara kita ada di mana aja, dan bahkan saya ada beberapa waktu yang saya sedang bertemu dengan masyarakat, itu tidak sengaja bertemu dengan saudara juga. Oh, saya masih saudara begini-begini. Ya. Itu hal positifnya gitu ya, hal positif kita mengikuti pesta politik gitu. Itu yang saya senang sih. Berarti keluarga juga sangat full ya, full support ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong tadi, ngomong-ngomong mahasiswa usia 21 tahun, berarti kemungkinan masih kuliah dong? Ya, masih kuliah. Di mana? Saya kuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, semester 6, jurusan ilmu pemerintahan. Jadi linear ya? Iya, betul. Memang saya alhamdulillah ini cukup mempunyai basic lah untuk mengikuti ajang politik gitu ya. Alhamdulillahnya memang beberapa ilmu alhamdulillah terpakai lah saya gitu. Teman-teman di kampus itu kira-kira gimana? Untuk rekan-rekan di kampus memang awalnya mungkin sedikit menyepelekan lah ya, gitu, karena kita berangkatnya memang bukan dari seorang tokoh masyarakat gitu. Tapi saya pikir apapun yang mereka bilang, entah itu hal positif maupun negatif, itu menjadi dorongan saya. Kalau saya bisa meyakinkan diri saya sendiri supaya bisa berkecimpung di dunia politik. Alhamdulillah memang sebagian besar rekan mendukung, karena memang banyaklah yang menyebutkan bahwasannya mereka pasti bangga ketika punya teman yang duduk di legislatif gitu. Tidak menghalangi motivasi untuk tetap maju gitu ya. Betul. Jadi nggak bikin insecure lah ibaratnya kita. Memang untuk beberapa saat saya seringlah bercerita ke mereka. Mereka pun tidak jarang untuk memberikan saran. Jadi saya pikir saran-saran mereka dan juga apapun yang mereka bilang itu menjadi bagian kesatuan untuk kemenangan saya gitu. Alhamdulillah. Ya, pasti selain tadi kita melihat tanggapan dari teman-teman Mas Dewan ya. Selain itu ketika misalnya Mas Dewan namanya menjadi wadah lah ya, menjadi penampung aspirasi masyarakat. Yang namanya di masyarakat itu Mas Dewan ini kan ibaratnya masih muda gitu. Tapi ketika terjun di masyarakat kan banyak yang lebih tua dan memang harus kita tampung aspirasi dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih tanggapan-tanggapan yang mungkin bisa apa sih gitu anak muda gitu? Lalu gimana tuh cara responnya? Sebenarnya untuk beberapa masyarakat memang ada yang beranggapan seperti itu, karena melihat sosok Rifki Rapsanjani ini belum begitu mapan lah untuk hidup di dunia politik gitu. Jadi menurut saya siapapun berhak gitu untuk mengikuti kontestasi politik gitu, bahkan untuk orang-orang muda seperti saya gitu, karena yang penting orangnya itu bisa mempertanggungjawabkan. Alhamdulillah saya dengan komitmen seperti ini dan juga bisa merangkul semuanya, alhamdulillah saya bisa memberikan kesempatan untuk masyarakat agar bisa tidak hanya berfokus atau bertumpu sama satu golongan aja gitu. Jadi menurut saya keuntungan kita punya anggota dewan yang muda gitu ya, kita bisa ngobrol dengan berbagai golongan, walaupun memang misalkan kita ada ngobrol dengan teman-teman pemuda gitu ya, itu memang kalau misalkan kita ngobrol dengan mereka memang lebih mudah untuk masuk lah ya, walaupun memang beberapa pemuda menganggap kita nggak serius gitu ya. Jadi saya rasa muda
yang bisa mewakili masyarakat itu penting. Karena yang pertama, kalau masih muda itu kan berarti dia masih bisa ngobrol dengan pemuda dan juga menghormati tokoh-tokoh masyarakat segala macam. Itu menjadi bagian penting karena jatuhnya kita bisa merangkul semua gitu. Jadi apapun yang mereka bilang itu ibaratnya ya sudah satu frekuensi lah kalau misalkan ngobrol gitu ya. Apalagi sama-sama muda gitu. Jadi enak lah ngobrolnya gitu. Apalagi kan kayak yang sering memberikan aspirasi itu kan anak muda ya ibaratnya. Betul, ya. Terutama yang mahasiswa lah. Iya betul karena iya kan daripada karena menurut saya memang ada beberapa daerah yang mereka itu tokoh masyarakatnya itu mengikuti arahan pemuda gimana baiknya. Memang ada beberapa temuan seperti itu gitu, dan itu menjadi motivasi saya supaya berbagai golongan di masyarakat ini bisa menjadi kesatuan yang utuh. Mas Dewan ini kan bisa dibilang udah menang lah ya, karena memang sudah dinyatakan menang ketika pleno. Itu strategi yang dilakukan ketika apa namanya masa-masa ini sebelum pemilu itu apa yang memang bisa bikin Mas Dewan ini menang gitu? Apa sih yang dilakukan? Salah satu keuntungan saya di pesta politik kemarin tahun 2024 itu saya adalah bagian dari orang-orang milenial. Kenapa bisa begitu? Karena untuk orang-orang milenial menurut saya itu cukup mumpuni lah untuk ngobrol dengan berbagai golongan. Ya kalau ngobrol dengan tokoh masyarakat itu udah pasti gitu kan. Kita punya sopan santun dan juga ngobrol dengan yang muda kita bisa lebih masuk lah ngobrolnya gitu. Jadi itu menjadi salah satu bentuk apa ya pemenangan di Kirap Senjani itu seperti itu gitu. Jadi semuanya saya nggak ngebedain mana yang benar mana yang salah gitu ya, karena saya rasa semuanya ini masyarakat ini adalah orang-orang yang memperjuangkan kesatuan masyarakat gitu. Jadi memang tetap ya generasi milenial nih yang sangat ya, berpengaruh. Betul. Karena saya anggap 60% sampai 70% itu pemilih pemula. Jadi saya rasa lebih mudah lah gitu ya untuk berbincang berbicara lebih dalam gitu ya dengan rekan-rekan milenial gitu. Ajaran entah itu misalkan saya habis dari mana ada tim ses di sini saya mampir gitu. Itu kan menjadi bagian dari memperpanjang umur Ya, silaturahmi betul. Jadi apa ya ketika misalnya masyarakat melihat mau memilih seorang caleg, pasti kan dia mencari informasi dulu kan ya, mencari tahu apa sih keunggulannya gitu ya. Tapi Mas Dewan sendiri punya ini gak sih? Kayak orang-orang kan kayak punya slogan gitu loh. Ada yang sampai apa ya memperjuangkan rakyat sampai jungkir balik, sampai fotonya di jungkir balik gitu. Iya betul. Itu ada nggak kemarin? Kita ada itu namanya kita pakai hashtag kan ya. Hashtag ini Rifki sudah pasti. Nah itu menjadi slogan kita selama pesta politik kemarin. Alhamdulillah slogan itu dari awal gak pernah berubah gitu. Ya walaupun itu ada slogan rekan-rekan caleg yang lain misalkan memperjuangkan hak rakyat sampai jungkir balik, itu nggak ada masalah. Tapi saya sih sejauh ini kepikiran itu ya, kepikirannya ini Rifki sudah pasti, karena saya rasa itu sebuah kata yang cukup menarik lah. Ini Rifki sudah pasti sebagai bentuk doa juga sih ya, ini ya, sudah betul. Pasti. Jadi ya setiap orang mengucapkan itu kan menjadi doa ya. Ya betul. Itu maksudnya yang sampai apa ya namanya, sampai fotonya bener-bener jungkir balik, bener-bener antusias banget gitu ya. Antusias dan ambisius lah. Ya itu kan bagian dari marketing mereka. Marketing ya benar. Wajar lah gitu kalau misalkan memang mau baliho ada baliho yang jungkir balik itu. Ya mungkin disamakan dengan moto mereka ya. Boleh-boleh aja, sah-sah aja sebenarnya. Nah itu untuk menarik perhatian masyarakat gitu ya, kan, betul, untuk jadi marketing tadi, strategi marketingnya gitu ya.
Mas Rifki ini ketika misalnya masa-masa kampanye itu kan biasanya suka ada tuh yang namanya tim ses atau misalnya kayak kumpulan masyarakat yang memang mereka itu sangat support gitu ke Mas Rifki. Ada nggak itu yang memang khusus mereka tuh sangat support gitu untuk mendukung Mas Dewan dan mereka kayak mempunyai komunitas gitu atau apa, ada nggak? Saya rasa sih sejauh ini belum ada ya. Cuma memang ada beberapa pemilih Rifki Rapsandani itu yang fanatik. Fanatik dalam artian di setiap media sosialnya itu ada sayanya. Entah itu misalkan berfoto dengan saya gitu ya. Itu saya rasa atas dasar fanatik ini itu menjadi sebuah keunikan lah. Ini orang-orang yang fanatik ini memang yang cukup diperhatikan oleh masyarakat. Wah, ini pendukung Rifki banget nih gitu kan. Jadi saya rasa itu menjadi poin plus untuk memasarkan ya nama Rifki Rapsandani. Iya betul. Jadi masyarakat yang lain yang tadinya nggak tahu kan bisa jadi tahu ya ketika dia mengupload di media sosial gitu. Apalagi kayak bapak-bapak, ibu-ibu, mereka lebih aktif di Facebook tuh ya biasanya. Kan kalau Facebook kan isinya kebanyakan ya gitu, kalangan-kalangan ibu muda, ibu gaul, bapak-bapak gaul, dan mereka bisa bisa ikut tertarik bahkan ya, karena oh iya ya ada Dewan Muda nih gitu. Luar biasa, ini kita sudah sangat panjang lebar ngobrol ya, dan sebentar lagi mungkin akan dilantik ya, karena memang belum pelantikan kan ini ya? Ya belum, karena kita masih aleg terpilih. Oh iya. Si anggota legislatif terpilih. Jadi masih belum dilantik sebenarnya. Gitu. Jadi dari tadi saya nyebut Mas Dewan ini salah nggak sih? Sebenarnya anggapan masyarakat kalau misalkan udah menang, besoknya itu pasti disebut Dewan. Tapi ya emang ini mah tinggal nunggu dilantik lah ya gitu. Jadi ya biar terbiasa manggil Mas Dewan. Ketika misalnya mungkin nanti saya ketemu lagi di mana kan enak gitu ya, langsung manggil Mas Dewan gitu. Jadi untuk ngobrol hari ini mungkin cukup ya, tapi saya pengen dapat pengen Mas Dewan bisa ngasih closing statement, kayak ngasih mungkin harapan atau misalnya pesan untuk anak-anak muda gitu. Ya, untuk anak-anak muda saya harap kita bisa saling berkesinambungan, bisa menjadi bagian penting, bagian sentral di masyarakat. Coba kita tanamkan saja pemikiran kita ini pemuda-pemudi itu orang yang punya galah. Jadi ada masyarakat yang mendatangi pohon mangga itu ingin memakan buah mangga, tapi mereka tidak bisa naik pohonnya. Jadi kita sebagai milenial harapannya bisa datang ke masyarakat dengan memberi galah, dan hasil mangga yang sudah dipetik ya itu kita nikmati sama-sama. Saya harap sih kaum milenial khususnya bisa menjadi peran sentral di masyarakat. Jadi itu kawan-kawan, tadi sudah diberikan closing statement yang mungkin kita sebagai kaum milenial ya melihat Mas Dewan ini yang masih muda dan sudah terpilih menjadi Dewan, bisa menjadi motivasi untuk kita dan bisa yang tadi Mas Dewan bilang, ketika ngobrol kita bisa masuk. Jadi ini sebagai wadah kita gitu, ketika nanti mempunyai aspirasi, mempunyai pendapat atau apa, jadi ngobrolnya enak lah gitu sesama milenial. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk para senior-senior yang memang ingin ngobrol. Biasanya kalau anak muda itu bisa masuk ya, mana aja gitu ya. Jadi terima kasih banyak Mas Dewan atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, nanti lancar sampai pelantikan, lancar sampai 5 tahun ke depan ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di like, jangan lupa di share juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.